Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji syukur senantiasa terpanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan berkat, rahmat, dan hidayahnya lah, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kita berdoa bersama semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Salawat besertakan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah, izinkan saya pada kali ini untuk menjawab pertanyaan yang ada pada ujian akhir semester, yang mana ujian akhir semester ini berada pada mata kuliah Sejarah Indonesia pada masa Islam yang diampu oleh dua dosen pengampu, yang mana dosen pertamanya yakni Profesor Dr. Isjoni ataupun Ayahanda Profesor Dr. Isjoni, dan yang dosen keduanya yakni Ayahanda Nurdiansyah MPD. Baik, saya langsung saja ke soal yang pertama. Terangkan secara singkat dan jelas tentang peradaban Islam Nusantara yang juga menampilkan ciri-ciri dan karakter yang khas. Relatif berbeda dengan peradaban Islam di berbagai wilayah peradaban Islam lainnya selain di Nusantara. Peradaban Islam di Nusantara. Ciri-ciri dan karakter khas di Nusantara. Nusantara simbolnya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu jua, yang mana kita ketahui bersama Nusantara memiliki beragam etnis, ras, suku, bangsa, dan agama yang ada di Nusantara. Kenapa memiliki ciri dan karakter yang khas? Di Nusantara itu Islam masuk ataupun berkembangnya peradaban Islam di Nusantara itu melalui jalur perdamaian ataupun jalur yang mana ada 6 cara masuknya seperti berdagang atau perdagangan, politik, kesenian, pendidikan, tasawuf, dan perkawinan. Nah, yang menjadi ciri khasnya tadi itu adalah tidak adanya kekerasan ataupun paksaan melalui jalan damai yang telah diajarkan Islam, dan peradaban Islam muncul tanpa menghancurkan ataupun menyingkirkan adat istiadat yang telah ada di masyarakat sejak dahulu. Namun mereka melakukan akulturasi kepada budaya-budaya yang telah ada di masyarakat lebih dahulu dibandingkan Islam masuk ke Nusantara. Yang mana kita ketahui bersama Islam masuk ke Nusantara diperkirakan pada abad ke-7 Masehi, yang dibuktikan dengan adanya batu nisan makam Sultan Malik As-Saleh, Sultan Kesultanan Aceh. Seperti itu. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Coba saudara sebutkan dan jelaskan bagaimana hasil proses akulturasi antara kebudayaan pra-Islam dan ketika Islam masuk ke Nusantara dalam bentuk fisik dan non-fisik. Nah, dalam bentuk fisik dan non-fisik, dalam bentuk yang ada sampai sekarang dan bentuk yang tidak ada ataupun tidak berbentuk. Seperti salah satunya itu dalam bentuk arsitektur. Arsitektur yang dianut oleh Masjid Agung Kudus yang menganut dua ciri khas dari peradaban Islam dan peradaban Hindu, yang mana atapnya itu menyerupai tumpeng, yang mana atap tumpeng ini dikhaskan ataupun dicirikan berasal dari agama Hindu, dan juga dari Masjid Laksamana Cengho yang menganut bentuk pagoda yang berada ataupun arsitektur yang berada di bangunan-bangunan Cina ataupun agama-agama Buddha. Dan bentuk dalam karya sastra mungkin itu adalah babat Tanah Jawi yang menganut mungkin dari hikayat Ramayana ataupun Mahabharata. Sedangkan dalam bentuk non-fisik itu seperti kebudayaan-kebudayaan yang telah ada dan tetap ada terjaga sampai sekarang, seperti kebudayaan Sekaten. Itu percampuran agak dari 3 kebudayaan. Yang pertama adalah kebudayaan Jawa, Hindu, dan Islam. Ada kebudayaan Tabui, yaitu kebudayaan gabungan dari budaya Islam dan Hindu, dan juga kebudayaan me3 hari, me7 hari, me40 hari, me100 hari kematian seseorang, yang mana itu biasanya dilakukan oleh agama Hindu. Jadi seperti itu. Nomor 3 kita lanjutkan. Coba saudara jelaskan dan uraikan bagaimana peran ulama dalam kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan Islam di Nusantara, Kesultanan Demak, Kesultanan Banten. Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Fatah, yang mana merupakan salah satu dari Wali Songo. Kesultanan Banten, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah yang mendirikan Kesultanan Banten tersebut. Ini telah menyiratkan bahwasanya
ulama tidak pernah terlepas dari yang namanya perpolitikan kerajaan ataupun kesultanan yang ada di Nusantara. Namun ulama itu malah berpegang ataupun malah berkecimpung ke dalam dunia politik supaya perpolitikan yang ada di Nusantara itu menjadi seperti yang ada perpolitikan yang ada Islam ajarkan. Yang mana kedua yang nama saya sebutkan tadi, Sunan Gunung Jati dan Raden Patah merupakan wali songo yang ada di tanah Jawa. Itu sudah mensyaratkan bahwasanya ulama memiliki peran penting dalam kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Dan juga Sunan Bonang merupakan penasihat dari kerajaan yang ada. Sunan Kalijaga merupakan anak dari Tumenggung di Jawa tersebut, di Jawa daerah tersebut, daerah Bantul tersebut. Jadi seperti itu. Ulama sangat berperan penting di dalam penyebaran Islam yang ada di dunia kerajaan yang ada di Nusantara. Kita lanjutkan pada nomor 4, yakni jelaskan apa penyebab timbulnya perang saudara pada Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh berada pada masa kolonialisme bangsa Belanda, yang mana kolonialisme bangsa Belanda dikenal dengan nama Divide et Impera, yang mana politik adu domba untuk menghancurkan hubungan kekerabatan antar keluarga kerajaan ataupun antara atasan dan bawahan. Jadi politik ini dilakukan oleh Belanda untuk menghancurkan Kesultanan Aceh. Dan yang kedua adalah perbedaan pandangan, pendapat ataupun perbedaan hal mendasar antara golongan Teku, yaitu golongan bangsawan ataupun golongan dari Kesultanan Acehnya, dengan golongan Tengku, golongan para ulama pada masa itu. Mungkin yang terjadi perbedaan pandangan itu mungkin para ulama menyikapi bahwasanya para golongan Teku ataupun golongan bangsawan ini telah melenceng dari agama Islam yang sebenarnya telah diajarkan oleh para pendahulunya. Jadi ada dua penyebabnya, yaitu politik Divide et Impera yang dilancarkan oleh kolonialisme Belanda, itu politik adu domba untuk menghancurkan hubungan kekerabatan antara keluarga dan atasan dan bawahan. Dan yang kedua yaitu perbedaan pandangan ataupun pendapat antara golongan Teku, golongan bangsawan, dan golongan Tengku ataupun golongan ulama. Seperti itu. Kita lanjutkan ke soal nomor 5, yakni uraikan serta jelaskan bagaimana perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Ini menarik. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme sebelum masuknya abad ke-20 ataupun sebelum masuknya kepada masa pergerakan nasional. Yang mana pada sebelum masuknya masa pergerakan nasional itu masih bersifat kedaerahan, yang mana masih berjuang untuk memerdekakan daerahnya sendiri tanpa memikirkan daerah lain masih terjajah atau belum. Yang ini perlawanannya itu ada di berbagai tempat yang ada di seluruh Nusantara, seperti Perang Padri yang ada di Sumatera Barat yang kita kenal dengan dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, yang mana Perang Padri ini berlangsung terjadi karena Belanda ingin mengambil alih daerah-daerah yang ada di Sumatera Barat ataupun menjajah daerah yang ada di Sumatera Barat. Kita beranjak kepada yang ada di Aceh. Perang yang dilakukan yang dipimpin oleh pahlawan yang kita kenal, Teguh Umar dan Cuk Nyakdin dan Cuk Mutia, yang mana peperangan ini sangat lama terjadi untuk mempertahankan tanah kelahiran dari serangan jajahan Belanda. Kita beranjak kepada ke Riau yang mana dipimpin oleh Tuanku Tambusai yang sangat terkenal untuk mempertahankan tanah kelahiran, tanah Riau, budaya Melayu kita. Beranjak ke tanah Jawa, ada perang Diponegoro, ada perang yang dilakukan oleh Kiai Haji Zainal Mustafa dan lain sebagainya. Berangkat kita ke Daanah Bali, Perang Puputan Margarana yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Setiap daerah yang ada di Nusantara melakukan perlawanan untuk melepaskan diri dari jajahan Belanda yang sangat kejam dan juga mempertahankan tanah kelahirannya dari jajahan orang asing, seperti itu. Nomor 6, uraikan serta jelaskan dengan baik bagaimana kebijakan masa pemerintahan Hindia Belanda dalam bidang politik, ekonomi, serta perubahan sosial budaya. Kita jelaskan satu-satu. Politik, yang kita kenal dengan namanya politik etis, saat pemerintahan parlementer yang ada di Belanda menganut sistem liberalisme, makanya terjadinya politik etis. Itu politik balas budi yang dilakukan oleh bangsa Belanda, seperti memberi ataupun memberikan edukasi ataupun mendidik anak-anak para kaum tanah kita ataupun para pribumi untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti itu, ataupun yang lainnya seperti itu, untuk melakukan politik balas budi yang telah dilakukan oleh bangsa
Indonesia pada saat itu. Ekonomi, terjadinya monopoli besar-besaran terhadap perdagangan yang ada di Nusantara. Ada namanya kultur stelsel, tanam paksa, landrate, sewa tanah, padahal tanah itu milik orang pribumi, namun tanah itu dianggap sebagai tanah milik para penjajah dan lain sebagainya. Juga kerja rodi itu termasuk sistem ekonomi yang sangat pahit pada masanya. Kita beranjak kepada perubahan sosial budaya, yang mana perubahan sosial budaya yang ada terjadinya pelapisan masyarakat yang terjadi 3 lapisan. Yang pertama, golongan paling atas itu adalah golongan para kulit putih ataupun golongan para penjajah seperti kaum Belanda, Inggris, dan lain sebagainya. Yang kedua, golongan Asia Timur ataupun golongan Asia non-Nusantara seperti dari Jepang, Arab, Cina, dan lain sebagainya. Dan golongan ketiga, golongan paling bawah ataupun golongan terendah adalah golongan bangsa pribumi. Yang mana golongan pribumi ini memang terletak di bawah. Oh, saya terlupa di golongan kulit itu termasuk golongan bangsawan yang ada di Indonesia. Nah, itu perubahan sosial budaya yang ada di Indonesia, yang mana bangsa Indonesia itu mereka memiliki tanah kelahirannya, namun tidak memiliki hak atas tanah kelahiran tersebut. Makanya mereka terjajah di negara sendiri, seperti itu. Sedangkan budaya mungkin masuknya budaya-budaya yang kurang baik ya, seperti mungkin yang dunia malam, kupu-kupu malam lain dan sebagainya, ataupun mabuk-mabukan. Walaupun pada saat itu sudah ada mabuk-mabukan, tapi ada juga mabuk-mabukan yang masuk dari luar negeri seperti vodka ataupun bir segala macam masuk ke Indonesia. Itu salah satu budaya yang masuk, budaya negatif ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor 7. Masa pergerakan nasional merupakan periode penting dalam perjuangan kemerdekaan. Kenapa demikian? Uraikan pandangan Anda tentang hal tersebut. Masa pergerakan nasional, masa pergerakan yang mana semua pergerakan itu memiliki satu tujuan, yakni Indonesia merdeka dari penjajahan. Nah, itu dimulai oleh Budi Utomo, terbentuknya Budi Utomo pada tanggal 20 November tahun 1908. Itu adalah titik balik terjadinya pergerakan nasional. Kenapa merupakan periode penting? Jika tidak terjadinya masa pergerakan nasional yang dicetuskan oleh Bapak Sutomo ataupun Bapak Utomo pada saat itu membentuk dengan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei, saya mohon maaf, 20 Mei 1908 terbentuknya Budi Utomo. Jika tidak adanya rasa nasionalisme, saya yakin dan percaya pada sampai saat ini Indonesia tidak akan merdeka dari penjajahan tersebut. Nah, kenapa rasa nasionalisme itu penting? Karena dengan nasionalisme lah kita dapat bergerak bersama ataupun berjalan bersama demi tujuan yang satu, yakni Indonesia maju ataupun Indonesia berjaya pada masa yang mendatang. Nah, itu kenapa masa pergerakan nasional merupakan periode penting dalam perjuangan kemerdekaan. Yang mana setelah terbentuknya Budi Utomo berbentuklah organisasi-organisasi lain yang beraroma ataupun bertemakan ataupun bersuarakan tentang nasionalisme. Seperti Syarikat Dagang Islam yang mengganti Syarikat Islam, Partai Nasional Indonesia, Perhimpunan Indonesia, dan terjadilah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang mana merupakan puncak dari para pemuda menyatukan suara, membulatkan sinergi ataupun mensinergikan kekuatan yang ada di Nusantara untuk melakukan perlawanan kepada bangsa yang telah menjajah Indonesia selama itu. Yang mana pada masa itulah pergerakan nasional itulah merupakan titik balik dari bangsa Indonesia yang dahulunya mementingkan daerah sendiri menjadi mementingkan rasa nasionalisme. Yang mana kita dengan adanya nasionalisme bakalan Indonesia akan maju di masa seterusnya. Seperti mimpi yang digaungkan oleh pemerintah kita pada masa ini. Terwujudnya Indonesia emas pada tahun 2045 yang mana supaya Indonesia emas ini terwujud, mari kita naikkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita dan menjadi remaja yang berkualitas ataupun generasi emas yang berkualitas di masa mendatang. Mungkin itu saja jawaban yang saya dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata saat saya menyampaikan jawaban saya karena kesalahan dari saya sendiri, sedangkan kesempurnaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.